Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk tutorial kali ini akan membahas kelanjutan dari konsep OOP itu sendiri. Sebelumnya kita sudah bahas konsep terkait inheritance, kemudian konsep encapsulation, kemudian konsep polymorphism. Kemudian terakhir kita akan membahas konsep abstrak ya di dalam OOP ya. Jadi ini juga salah satu konsep yang paling penting di dalam OOP itu sendiri ya. Nah, abstrak itu adalah sesuatu yang tidak jelas ya. Jadi abstrak itu adalah sesuatu nilai ya yang tidak dapat diartikan ya. Artinya misalkan seperti ini. Kita misalkan mempunyai suatu kelas komponen. Nah, kelas komponen ini ya misalkan mempunyai nilai. Misalkan mempunyai nilai yaitu metode bahan-bahan, metode peralatan, metode proses pembuatan. Nah, dari metode ini tidak mempunyai sama sekali nilai. Sehingga ini yang disebut dengan abstrak. Nah, kemudian ketika membuat suatu kelas abstrak itu harus dibuat kata kunci keyword yaitu abstrak. Jadi inilah kata kunci ketika membuat suatu kelas abstrak, kita harus berikan kata kunci itu abstrak. Kemudian ketika membuat suatu metode, misalkan bahan-bahan, peralatan, kemudian proses pembuatan, itu kita harus buatkan abstrak. Jadi artinya ini adalah metode ini adalah metode yang tidak jelas, atau nilai yang tidak jelas, atau perilaku yang tidak jelas, ya seperti itu. Kemudian selanjutnya komponen abstrak ini, ya konsep abstrak ini, ya itu ketika membuat suatu metode itu kita harus implementasikan ya. Nah, ketika mengimplementasikan itu tidak boleh di dalam kelas abstrak ya, di dalam kelas abstraknya, namun kita harus buat suatu kelas turunannya. Misalkan kelas turunannya adalah membuat kendaraan, kemudian kelas induknya adalah kelas komponen. Nah seperti itu ya. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat di sini. Misalkan di sini terdapat suatu kelas komponen ya, kita hapus saja ini karena sudah ada sebelumnya, sudah dibuat. Nah, kita hapus saja. Kemudian di sini ya, kita buat kelas komponen. Nah, di dalam kelas komponen ini kita jadikan sebagai kelas abstrak ya. Jadi ingat ketika membuat suatu kelas abstrak itu harus dibuat kata kunci keyword yaitu abstrak. Ya. Sehingga apapun nilai yang ada di dalam kelas komponen ini terdapat suatu nilai abstrak. Artinya tidak jelas, artinya sesuatu yang tidak jelas. Artinya nilai yang tidak jelas, ya. Misalkan kita di sini buat metode bahan ya, metode misalkan bahan ya. Kemudian kita buat lagi metode misalkan peralatan ya, peralatan. Kemudian kita buat abstrak ya, metode abstrak yaitu cara pembuatan ya, cara pembuatan ya. Jadi ini adalah metode abstrak ya. Kenapa error ini? Karena tidak membuat suatu point ya, jadi kita harus buatkan suatu point karena ini adalah suatu metode ya. Nah, jadi kalau membuat suatu metode itu harus membuat suatu point ya, kata kunci point, kata kunci keyword point ya. Kemudian diawali dengan abstrak. Jadi kalau misalkan diawali dengan abstrak, maka metode ini menjadi sebuah metode yang tidak jelas ya. Ya. Nah,
metode ini kita harus implementasikan, ya. Nah, bagaimana cara untuk implementasikan? Ya, kita harus buat misalkan kelas turunannya. Kelas turunannya misalkan pembuatan, ya, misalkan membuat kendaraan. Ya, kelasnya adalah kelas turunannya adalah membuat kendaraan. Nah, kemudian kita harus buatkan, ya, kelas membuat kendaraan ini kita harus jadikan sebagai turunan dari kelas komponen yang kita buat tadi, ya. Nah, kelas komponen. Kemudian kita harus implementasikan. Kenapa error ini? Karena kita belum implementasikan. Untuk abstrak ini kita harus implementasikan metode yang sudah dibuatkan di dalam kelas komponen, yaitu terdapat suatu metode, bahan-bahan, peralatan, kemudian cara pembuatan. Nah, di dalam kelas turunannya itu kelas pembuat kendaraan, ya, yaitu induk dari kelas membuat kendaraan yaitu komponen, ya. Jadi komponen ini turunannya adalah membuat kendaraan. Nah, kemudian selanjutnya kita harus implementasikan, ya. Nah, di sini implementasikan abstrak, artinya semua metode yang ada di kelas komponen yaitu terdapat kelas metode abstrak, maka kita harus implementasikan semua, sehingga tidak ada lagi yang error, ya. Ini nilainya kita hapus saja, ya. Nah, ini yang disebut dengan metode, ya, artinya kita implementasikan dengan suatu konsep yaitu override, ya. Ya, masih ingat override itu adalah sebuah konsep yang bagian dari polymorphism, ya, artinya membuat suatu metode yang berbeda, yang sama, ya, namun kelasnya membedakan, ya. Kelas yang membedakan itu, ya, kita bisa lihat di sini kelas bahan, peralatan, kemudian cara pembuatan, kemudian ini sama, ini metodenya sama, ya. Nah, makanya ini disebut dengan metode override, ya. Jadi seperti ini, ya. Untuk kelas abstrak kita harus implementasikan. Untuk memberikan nilai, ya, kita sudah bisa berikan nilai. Jadi metode ini tidak menjadi lagi sebuah abstrak, namun kita sudah memberikan suatu nilai, ya. Artinya ketika kita sudah memberikan suatu nilai, maka nilai itu sudah menjadi jelas, ya. Jadi bukan lagi sesuatu yang abstrak. Ya, untuk memberikan nilai, ya, saya kira dilanjutkan saja, ya, bagaimana bahan-bahan dari membuat kendaraan, kemudian bagaimana peralatan-peralatannya, kemudian bagaimana cara pembuatannya, ya, seperti itu. Untuk OOP, ya, penjelasan OOP saya kira sudah cukup, ya, tinggal latihan saja, ya. Untuk materi selanjutnya silahkan saksikan tutorial selanjutnya.